warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fatiyah, NPM 23010110008, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Asbabun Nuzul untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Jadi di sini yang pertamanya saya ingin menjelaskan mengenai pengertian asbabun nuzul sendiri. Nah, asbabun nuzul merupakan sebab-sebab atau latar belakang terjadinya sebuah ayat itu turun di dalam Al-Quran. Nah, ayat di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada ayat sababi dan ayat ibtidai. Pengertian dari ayat sababi sendiri yaitu merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dipicu oleh suatu sebab atau asbabun nuzul. Nah, jadi ayat sababi juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjawab hukum atau perkara. Nah, contoh dari ayat sababi di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 189. Jadi pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hikmah dari penciptaan dan perubahan hilal. Nah, pertanyaan sahabat tersebut langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 itu. Nah, selanjutnya pengertian dari ayat ibtidai. Nah, ayat ibtidai itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan tanpa didahului adanya sebab tertentu. Nah, contoh ayat ibtidai itu di dalam surat At-Taubah ayat 75 yang dimana ayat ini turun secara ibtidai menjelaskan mengenai sifat orang-orang munafik. Ketika menerima ayat ini Rasulullah tidak sedang berhadapan dengan orang munafik. Nah, jadi perbedaannya itu ayat sababi itu merupakan ayat yang diturunkan ada sebabnya atau menjawab sebuah perkara. Nah, sedangkan ayat ibtidai itu diturunkan tanpa suatu sebab. Selanjutnya itu ada macam-macam asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Nah, yang kedua itu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Nah, pengertian dari ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid itu adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, jadi ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah melakukan hijrah. Jadi ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Yang kedua itu ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Nah, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Jadi, ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad. Beliau berdoa agar mereka, kaum Quraisy, mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian para kaum Quraisy menghadap Nabi untuk meminta bantuan. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Lalu Allah menurunkan hujan dan turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali sesat dan durhaka. Maka turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-16. Jadi kaum Quraisy mengalami peceklik dan kelaparan sekian lama akibat menantang dakwah Rasulullah. Begitu hebat kelaparan itu menimpa hingga pandangan mereka gelap seolah ada asap di depan mereka. Ayat di atas
turut berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya itu ada urgensi asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul pada suatu ayat. Jadi seseorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Sementara Ibnu Daqiq al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Pendapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbabun nuzul akan menolong orang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Sekian, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.